Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya Septiana Diah Ayu Wulandari dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan Angkatan 2018. Bisa dipanggil Wulan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman sedikit kepada adik-adik sekalian mengenai menjadi mahasiswa berprestasi. Yang tentunya jadi mahasiswa berprestasi itu mungkin sebagian menjadi idaman para adik-adik sekalian ya. Gimana sih Kak caranya jadi mahasiswa berprestasi itu? Oke, dari yang pertama, untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu harus memiliki ketekunan serta tekad yang kuat dari adik-adik sekalian. Tapi itu dari bidang kalian masing-masing. Jadi contohnya nih, yang dari boga itu sukanya masak. Gimana sih jadi mahasiswa berprestasi tapi bidang boga? Jadi kalian bisa mengikuti kayak lomba-lomba untuk di bidang tersebut. Kalau nggak nanti adik-adik juga bisa ikut atau membuat jurnal mengenai masakan yang belum kayak inovasi apa sih saat ini yang bisa daya tarik masyarakat atau bisa jadi jual beli untuk produk yang baru gitu. Itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Tapi itu benar-benar butuh ketekunan dari adik-adik sendiri gitu kan. Tapi dan itu juga bisa adik-adik sekalian juga konsultasi kepada dosen pembimbing. Oke. Untuk bisa sih kalian juga dengan jurnal maupun mengikuti ajang lomba yang dapat mengharumkan nama UNY bahkan nama Indonesia. Jadi untuk mewujudkan itu, adik-adik sekalian tuh harus benar-benar ngerti kesukaan kalian tuh apa. Jadi contohnya kayak saya, jadi saya tuh kan sukanya di kecantikan, sukanya make up, ya memang dandan seperti ini, tapi emang dari passion saya. Jadinya sukai awal dari kalian sukses, itu yang penting kalian suka dari bidang apa. Jadi sebenarnya kalian di sini itu karena dipaksa orang tua atau karena emang keinginan kalian sendiri gitu. Karena kalau dari paksaan orang tua, sebenarnya orang tua kan memang ingin anaknya itu sukses. Jadi yang emang dipaksa orang tua, jadi kalian bisa pelan-pelan mengikuti ritme dari kuliah tersebut, terus pelajarannya, siapa tahu kalian passionnya emang di situ. Jadi kan emang sebenarnya orang tua tuh nggak mau buat kalian menjerumuskan, tapi untuk memudahkan gitu. Jadi pokoknya harus enjoy aja sih menurut saya gitu. Terus pengalaman apa sih yang didapat selama mengikuti kejuaraan? Tentunya yang paling utama itu adalah ilmu. Terkadang dunia lomba sama di dunia perkuliahan itu ilmu yang ada di lomba itu belum tentu ada di perkuliahan gitu. Karena di lomba itu kan pasti lombanya update ya kan. Nah, update semakin tahun pasti ada perubahan. Sedangkan kalau kuliah itu ya mungkin ilmunya banyak, ya memang banyak. Cuman tapi kan ada inovasi-inovasi yang mungkin belum terupdate atau belum masuk ke perkuliahan. Jadinya menurut saya untuk mengikuti ajang perlombaan itu benar-benar sangat penting dan sangat bagus buat mental. Yang paling utama sih mental, serta gimana sih kita kayak kesukaan kita tuh apa ya, terekspos lah intinya. Apalagi bisa menang gitu.
apalagi untuk bisa mengharumkan nama Indonesia sih menurut saya. Jadi kalian memang tetap harus semangat, enjoy, terus menambah wawasan maupun kita bisa sharing-sharing kepada teman-teman kita. Jadinya kita tuh kalau punya ilmu jangan cuma buat diri sendiri gitu. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita membagi ilmu kepada teman-teman yang lain, itu semakin banyak ilmu yang kita dapat gitu. Jadi jangan pernah berpikir nggak mau bagi-bagi ilmu, nanti dia saingan aku, itu nggak boleh gitu. Dan di dunia perlombaan itu, teman itu bisa jadi lawan dan lawan itu bisa jadi teman. Jadi contoh nih, dari UNY itu kita diutus 2 orang untuk mengikuti lomba. Nah, selama kita lagi latihan di UNY, itu kita jadi teman gitu kan. Kita sharing-sharing pengalaman, terus gimana cara seumpama contoh nih, kayak bikin alis nih yang bagus gimana dong. Nah, yang satu udah tahu. Nah, yang satu kan mungkin kurang tahu atau gimana, jadi kita bisa saling mengkoreksi gitu loh. Nah, untuk pas udah jadi di perlombaan, nah itu udah beda lagi. Itu anggap semuanya tuh musuh gitu, bukan musuh sih, tapi saingan kita. Nah, siapapun yang juara itu ya kita harus bersyukur, dan kita juga harus bangga juga gitu loh. Jadi pokoknya pas lomba itu benar-benar udah beda dari yang kemarin-kemarin. Jadi biasanya orang yang udah sering ikut lomba itu mentalnya udah beda gitu. Ya maksudnya mungkin dia kayak untuk memberanikan diri ngomong sama orang lain di banyak orang itu udah beda gitu. Jadi ada buat memotivasi kita. Jadi gimana sih kalau kita pas udah di dunia industri gitu, kita bisa belajar ngomong gitu. Itu bisa dimulai dari ajang perlombaan. Itu untuk melatih mental. Dan untuk selanjutnya, persiapan apa sih yang harus dilakukan dalam mengikuti lomba? Nah, persiapan yang paling utama yaitu kalian ikuti perlombaan itu sesuai di bidang kalian, bukan di bidang sih, tapi lebih sesuai dengan passion kalian, kesukaan kalian. Jika kita itu mengikuti sesuatu atau melakukan sesuatu sesuai dengan kesukaan kita, itu pasti hasilnya insya Allah memuaskan gitu. Terus yang penting kita juga harus latihan. Seumpama kita dikasih modul gitu kan, nah kita pelajari tuh tiap hari, kita baca, kita lakuin, kita praktekin. Apa yang kita nggak ngerti itu ditanyain gitu. Dan jangan lupa kalian juga harus berdoa juga. Jangan cuma kita berusaha doang tapi nggak ada buat berdoa juga, tuh nggak bagus juga gitu. Apalagi berdoa terus tapi nggak ada usaha juga sama aja. Jadi emang harus diimbangi dari berdoa dan juga usahanya gitu. Dan biasanya sih kalau persiapan lomba kayak gitu, itu pasti kan ada pembimbing ya. Nah, jangan sakit hati atau merasa aku disalahin terus sih gitu. Kalau kita lagi latihan terus ditegur, itu jangan sekali-kali kalian merasa sakit hati. Karena dengan ditegurnya kita, nah pasti kan orang lain itu yang bisa menilai kita kan. Kita nggak tahu, kita tuh ya kita udah semua berusaha semaksimal mungkin, tapi kan orang lain belum tentu lihatnya kita tuh, oh ternyata massage aku tuh kayak lembek, padahal dari aku sendiri sih udah berusaha keras ya, udah kalau menurut aku tuh udah bagus. Ternyata orang lain melihat, oh ternyata aku kurang gini, kurang lemes, kurang performanya tuh kurang kelihatan gitu kan. Jadi kalau kita ditegur tuh jangan pernah sekali-kali merasa sakit hati, karena teguran kepada kita itu memotivasi kita. Oh berarti kalau kayak gini tuh salah,
oh berarti besok harus diperbaiki lagi gitu. Jangan sampai karena udah sakit hati terus nanti jadi down kayak gitu kan. Terus pokoknya kalau untuk persiapan yang mengikuti lomba ini sih, dari saya itu yang penting kalian berusaha, terus juga dibaca modulnya, benar-benar dibaca apa sih, contoh kayak saya body treatment gitu kan, itu pasti hal-hal detail kayak pembersihan scrub atau yang lain, di bidang yang lain pun pasti ada marking standarnya ya kan. Jadi kayak contoh nih, kalau kita ngelakuin ini itu nilainya berapa, tapi kalau emang nggak bagus pasti kan ada dong, dari seumpama nilai 3 ada 3, 2 dan 1. Nah kalau kita sempurna itu kan dapat nilai 3, kalau ada kurangnya itu bisa nilai 2, kalau emang banyak kekurangannya itu bisa nilai 0 ataupun 1 gitu. Jadi harus bener-bener ngerti apa sih yang dinilai itu apa aja gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngelakuin di ajang perlombaan itu sebenarnya nilai dia tuh kecil, dan nilai yang lain yang kita sepelekan itu malah yang gede gitu. Itu jangan sampai. Seumpama nih kayak contoh apa ya, contoh ngutekin kuku. Nah contoh nih, kayak contoh ngutekin kuku itu kan ada yang warna bening buat base-nya, yang buat kecantikan paling tahu ya kan, bening, habis itu ada warnanya kayak catnya warnanya merah contoh, terus habis itu top coat. Nah biasanya orang-orang itu pada ngiranya itu yang kalau kuteks merahnya itu kena ke kulit itu bakalan nilainya zonk. Padahal sebenarnya yang membuat nilainya anjlok itu yang kuteks warna beningnya. Jadi kan terkecoh, orang-orang pasti bisa terkecoh. Jadi kalian harus benar-benar memahami, mencermati apapun, pokoknya sedetail-detailnya yang akan dilombain tuh apa. Jangan sampai yang disuruh A tapi yang kalian lakukan tuh B. Itu udah benar-benar fatal banget sih menurut saya gitu. Terus untuk kesan pesannya setelah mengikuti kejuaraan lomba di bidang yang telah ditekuni, tentunya bangga ya, suka, seneng, karena impian yang dari dulu pengen ngikutin lomba yang sesuai passion kita itu kayak wow ternyata bisa gitu. Dan kayak melihat orang-orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa. Nah akhirnya itu bisa kesampaian gitu. Terus banyak sih kayak rintangannya juga banyak, dari yang mulai harus berulang-ulang latihan itu kan pasti capek ya kan, tapi kita harus nikmati. Terus sebenarnya kangen dimarah-marahin sama pembimbing gitu kan, kayak kemarin baru juga latihan gitu tapi ternyata sekarang udah selesai gitu, udah kayak lomba. Terus apalagi bisa membanggakan orang tua sih, karena membanggakan orang tua tuh kayak di hati tuh kan pasti kita pengennya kan kita udah dibesarin sama orang tua, gimana sih kita bisa buat nyenengin orang tua gitu, nggak melulu kita yang kayak dimarahin, ih kamu gimana sih gini-gini, anaknya dia gini-gini gitu bisa sukses gini. Nah gimana kita buat membuat orang tua bangga, contohnya bisa menjadi mahasiswa berprestasi, itu pasti ada ya, orang tua tuh pasti bakalan bangga gitu, apalagi bisa membawa nama Indonesia gitu. Terus apa yang membuat kakak terus semangat meski menggapai prestasi? Nah ini semangat sebenarnya dari dulu, dari aku SMP itu emang sebenarnya pengen di kecantikan ya, tapi nggak tahu kenapa kadang juga bimbang gitu kan, bimbang kayak aku tuh senangnya sebenarnya di sini, di apa,
butik atau busana atau boga, tapi orang tua itu nyaranin saya buat sekolah di kecantikan di SMK 6 Yogyakarta. Terus pas udah mulai masuk itu awalnya kayak gimana sih, belum belum terlalu suka gitu kan, tapi lama-lama dari mulai yang nggak pernah bisa bikin alis, yang pokoknya udah amburadul banget lah gitu kan. Terus alhamdulillahnya pas kelas 2 itu udah mulai suka, dan di kesempatan itu waktu itu saya ada seleksi buat LKS Beauty Therapy tahun 2017 di Yogyakarta di SMK 4. Dan alhamdulillah, tapi itu ini sih kan itu tahun 2016 ya kan, pas aku kelas 2. Nah, itu di situ saya gagal karena emang lawan saya kan kakak kelas ya kan. Saya kelas 2, kakak kelas saya kelas 3. Di tes gitu dari guru saya itu menyarankan buat saya ikut yang tahun depan gitu. Nah, dari situ itu udah di rumah saya kayak latihan, oh iya kemarin yang dilombain buat besok kayak LKS tuh kayak gini, berarti saya di rumah harus latihan lagi karena pasti punya waktu 1 tahun kan buat seleksi lagi, karena yang lain kan belum tentu ikut. Nah, yang lain pas belum ikut dan saya udah ikut seleksi duluan, jadi saya udah tahu gitu, udah tahu oh iya yang dinilai itu yang ini, yang bakalan dilombain tuh yang ini, jadi udah nyicil duluan gitu, udah nyicil duluan buat latihan di rumah. Dan di latihan di rumah itu nggak semudah yang difikirkan, karena kalau kecantikan juga saya kayak contoh body painting, face painting. Nah, yang di rumah ya yang seadanya orangnya yang bisa jadi model. Jadi dulu itu mama saya tiap hari, hampir setiap hari mama saya itu saya dandanin face painting, bener-bener dicoret-coret pakai ini apa namanya, pewarna yang buat muka gitu, face painting gitulah. Dan itu sampai mama saya ngantuk-ngantuk ketiduran sampai jam 12 malam juga udah pernah gitu kan. Terus juga pokoknya itu udah saya lakuin hampir 1 tahun itu latihan kayak gitu, terus facial. Terus juga kalau diterangin dari guru itu juga saya harus diulang lagi di rumah gitu kan. Terus juga pas udah kelas 3 akhirnya ada seleksi lagi nih. Ada seleksi lagi, saya ikut dan alhamdulillah dari beberapa orang saya terpilih jadi buat mewakili sekolahan buat ke DIY kan, ke di tingkat provinsi terlebih dahulu. Dan singkat cerita di situ saya alhamdulillah juara 1. Dan di tahun 2018 saya bisa mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta bidang beauty terapi LKS nasional di Lombok, Mataram. Itu bulan Juni 2018. Namun sayangnya di sana memang bukan rezeki saya. Nggak bisa jadi juara 1 maupun sampai juara 3. Tapi saya mendapatkan Medallion of Excellence dan peringkat kelima se-Indonesia. Dan sebenarnya itu udah menurut saya kebanggaan tersendiri sih bagi saya, walaupun saya nggak juara, tapi setidaknya saya bisa membawa Medallion of Excellence, yaitu nilai rata-rata di atas rata-rata yang telah ditentukan gitu. Nah, dimulai dari situ ada nih dari guru-guru itu ngasih saran kepada saya, besok kalau kuliah ikut tuh yang ASC gitu kan, yang tarafnya internasional, yang Asian Skill Competition gitu. Karena ajang di situ tuh menurut para guru-guru tuh yang bergengsi, serta juga bisa menambah wawasan kita gitu. Siapa tahu karena channel kita jadi banyak, nah besok bisa cepet sukses gitu kan. Jadi buat peluang usahanya tuh lebih banyak gitu kan. Nah, pas udah masuk kuliah itu emang saya juga udah suka, pokoknya udah suka banget, udah ada niatan pokoknya pengen
mengikuti lomba ASC. Itu udah gimana ya, pokoknya di dalam hati tuh ada keyakinan, tekad gitu loh, pengen ikut ASC, pengen membanggakan Indonesia, pengen membanggakan orang tua gitu, pengen punya uang sendiri dari hasil kerja kita sendiri gitu. Nah di situ saya juga pas udah semester berapa ya, semester 2 itu ada info bahwa di situ ada lomba ASC, tapi itu seleksi daerah dulu. Nah di situ emang sebelumnya saya juga udah pernah mengikuti lomba untuk tingkat nasional bidang spa. Jadi di situ juga menurut saya pengalamannya juga nggak bisa diremehkan juga, karena emang banyak dan ketemu sama mentor-mentor buat kecantikan internasional seperti Bu Wina, Bu Tutut, yang mungkin adik-adik belum kenal sih. Yang mungkin yang kecantikan kalau dari SMK mungkin tahu, yang ikut LKS gitu kan. Nah di situ saya sama sekali nggak latihan sama sekali, dan udah pernah putus asa karena saya nggak dapat pembimbing gitu. Karena pas posisi itu saya belum masuk kuliah dan saya udah selesai SMK, jadi otomatis kan saya nggak ada pembimbing. Nah dari Jakarta menelpon saya buat ikut lomba spa itu, tapi pembimbingnya dari Surabaya. Nah gimana dong saya latihannya? Nah latihan di sendiri juga saya bingung juga, alat-alatnya kan juga saya nggak ada. Nah singkat cerita udah ngurus surat-surat. Nah H-1 sebelum lomba nih saya berangkat ke Surabaya sendiri. Itu gimana ya, butuh tekad banget buat ikut kayak gituan, karena jauh dari orang tua. Dan juga pas sudah di sana latihan tuh bener-bener dari jam 9 pagi, itu cuma 1 hari doang saya latihannya jam 9 pagi sampai jam 1 malam, sedangkan saya flight tuh jam 5 pagi, jadi saya nggak tidur gitu. Nah pas udah lomba di sana alhamdulillah dapat juara 1, dan itu kayak ada dilirik dari pihak mentor yang di sana untuk mengikuti ASC gitu kan. Jadi udah ngerti gitu loh, oh ini anak ini ternyata ada potensi gitu. Nah pas udah kayak gitu, pas saya udah kuliah semester 3 seperti yang saya katakan terlebih dahulu tadi, saya mengikuti seleksi Asian Skill Competition di UNY dengan teman-teman 10 orang, dan alhamdulillah di situ saya juara 1 dan bisa mewakili UNY ke Jakarta. Itu tahun lalu 2019 bulan Agustus. Nah di situ saya latihan bersama Bu Elok, dilatih, dibimbing sama Kak Oki setiap hari. Dari semua dosen-dosen tuh hampir udah pernah saya buat jadikan model. Nah di situ kayak ada rasa dosen-dosen aja bisa berkorban demi saya gitu kan, meluangkan waktunya, ngasih saya ilmu. Berarti kita harus ini dari diri kita sendiri ada keinginan buat bisa menang gitu kan, bisa banggakan UNY, bisa banggakan orang tua, bahkan bisa lolos buat tingkat internasionalnya gitu. Nah pas udah lomba di sana itu alhamdulillah saya juara 3 di sana, dan yang juara 1, 2, 3 itu dikarantina 1 tahun di Jakarta. Nah kemarin mulai dari bulan September saya karantina di Jakarta buat mengikuti Asian Skill Competition yang ada di Singapura tahun 2020. Nah di sana udah berjalan nih hampir 1 tahun. Nah di sana banyak pengalaman yang menurut saya gimana ya, udah jauh dari orang tua,
pasti udah tahu dong rasanya. Nah, teman-teman semua kan juga pasti ada dong yang dari luar daerah Jogja. Nah, semangat buat kalian ya. Walaupun jauh dari orang tua tuh ada plus minusnya gitu. Ya pokoknya semangat aja. Ini kemarin juga ini banyak ilmu-ilmu yang ternyata itu di perkuliahan itu nggak ada, atau bahkan belum ada gitu maksudnya. Jadi pas di dunia industri itu udah ada, udah muncul, tapi belum masuk ke dunia perkuliahan. Nah pas udah balik di sini baru bisa kita sharing-sharing, kita bagikan ilmunya yang kita dapatkan di sana, itu bisa kita kasih atau kita bagi kepada teman-teman yang lainnya biar semuanya tuh update gitu kan. Kan nggak mau kalau kuliah juga pelajarannya cuma itu aja kan. Jadi kalau emang punya ilmu yang bermanfaat, yang baru gitu, bisa di sharing pada teman-temannya. Jadi jangan pelit ilmu gitu. Nah dia karena corona kemarin jadinya saya dipulangkan ke Jogja lagi bulan April, dan kemarin katanya rencananya kan bulan Januari itu bakalan balik lagi ke Jakarta. Tapi kemarin barusan dikasih info dari Dinas Kemenaker kalau pertengahan Oktober itu saya harus balik lagi ke Jakarta buat mengikuti karantina atau pelatihan di tempat TC-nya di Puspita Marta International Beauty School Jakarta. Itu lombanya yang seharusnya bulan Juli kemarin tanggal 25 sampai tanggal 31 Juli itu harus ditunda jadi bulan April tahun 2021. Dan di situ tuh ada 3 orang di sana, masih ada 3 orang, saya, teman saya yang dari Pati, dan juga teman saya yang dari Jakarta. Nah, di situ besok bakalan diambil cuma 2 doang. Nah, harapan saya siapapun yang mewakili Indonesia, saya harapkan bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia gitu. Dan saya mohon doanya pada adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, mohon doanya semoga saya bisa lolos di seleksi besok dan juga bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional, bahkan bisa membawa medali emas untuk Indonesia dan bisa melanjutkan untuk World Skill di Shanghai, Cina tahun 2021. Saya mohon doanya semoga lancar, dan juga pandemi ini juga semoga aja cepat selesai gitu. Biar teman-teman sekalian juga bisa ngerasain gimana kuliah tatap muka, nggak juga dengan kuliah online gitu kan. Harapan saya atau cita-cita saya setelah kuliah, saya pengen buka usaha kecantikan, tapi dan juga saya juga pengen jadi expert gitu. Karena menurut saya jadi expert itu tantangan yang luar biasa, dan bisa, pokoknya saya pengen tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Jadi bukan jalan-jalan itu bukan sekedar jalan-jalan doang, tapi bisa update ilmu yang dari luar negeri gitu. Karena terkadang Indonesia itu kan ini ya, kurang update ya. Jadi kalau luar negeri udah zamannya ini, udah viral yang ini, tapi Indonesia tuh baru terakhir-terakhir gitu. Jadi saya pengen bisa mengetahui yang dari luar negeri itu, yang berkembang tuh kita jangan sampai ketinggalan gitu kan. Jadi saya pengen jadi expert. Expert tuh apa sih kak gitu kan. Expert itu kalau dari bidang saya itu yang kayak pembimbing gitulah intinya. Jadi kayak pembimbing, terus juga bisa mendampingi anak-anaknya yang lomba buat ke luar negeri.
Dan juga saya juga pengen buka usaha rias, ataupun saya juga pengen kayak buat elas extension. Jadi pokoknya saya pengen jadi pengusaha, tapi pengusahanya tuh nggak cuma satu bidang doang gitu kan. Jadi kalau lagi rias ya lagi banyak rias ya rias gitu kan. Kalau lagi banyak yang elas extension ya elas extension. Dua-duanya alhamdulillah juga gitu kan. Jadi pengennya nggak cuma satu bidang aja dan nggak cuma satu talent aja. Jadi semangat dan pokoknya pengennya multi talent lah. Jadi industri itu kan makin berkembang, lah cuma rias doang, bisa di facial treatment gitu. Saya harapannya sih seperti itu. Semoga adik-adik bisa memahami dan juga ya bisa mengambil hikmah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan semangat, pokoknya semangat lah buat kalian. Saya percaya bahwa kalian itu bisa. Yang penting ada usaha serta ada tekad yang kuat gitu. Untuk yang terakhir, tetap jaga kesehatan walaupun di masa pandemi ini. Harus tetap semangat untuk mengikuti kuliah online. Nah, semoga pandemi ini juga cepat usai, jadinya kalian bisa menikmati atau merasakan kuliah tatap muka dengan dosen gitu. Jika kalian ada pertanyaan, sekarang saya membuka sesi pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh tanyakan. Insya Allah jika saya bisa jawab, saya akan jawab. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Bye.